Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari masuk di dalam panggilan Tuhan saat ini dengan keteduhan hati dan pikiran. Kita diingatkan lagi akan tugas dan tanggung jawab untuk membangun kehidupan bersamanya dan membangun kehidupan berjemaat. Dengan semangat, keutuhan dan kesungguhan hati, mari kita hayati setiap panggilan dalam kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kini mari menghadap ke hadirat-Nya, menyembah dan memuliakannya. Kembali kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait 1 dan 4, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku.
besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus tercurah bagi umat-Nya. Amin. Umat persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kebaktian minggu ini, Minggu Trinitas, kita diingatkan juga di dalam tema liturgis kita, yaitu rumah kita, rumah Tuhan. Bapak Ibu, Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama diingatkan kembali dalam diri kita adalah bagian, adalah representasi bait Allah dan roh Allah. Sehingga di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, kesadaran untuk setiap proses yang kita lakukan, kesadaran dalam setiap tindakan dan perilaku kita, haruslah bisa mencerminkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehidupan kita seharusnya juga selalu mengingat bahwa seluruh aspek kehidupan kita dikuasai dan juga dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam tema liturgis kita, rumah kita, rumah Tuhan, menjadi bagian yang terus harus kita dengungkan, supaya setiap kehidupan kita senantiasa bisa menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga bersama-sama sambut dasar atau tema liturgis kita pada saat ini dengan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus
Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita juga bersama-sama diingatkan kembali. Dan juga kita bersama-sama diajak untuk melihat setiap perilaku yang kita jalani hari demi hari. Dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7, demikianlah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, kita bersama-sama memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur senantiasa untuk setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan sudah memanggil kami. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan sampai saat ini, kehidupan kami tetap tertuju padamu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap pergumulan persoalan yang dapat kami lakukan sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang memampukan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersama-sama merendahkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Terlebih juga mengakui segala sesuatu dalam perilaku kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa banyak keterbatasan kami. Banyak hal-hal perkara dalam kehidupan kami yang membuat kami jauh daripada-Mu. Terlebih juga setiap perkataan atau perilaku kami yang membuat sakit hati saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, bersama-sama kami pada saat ini, kami memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan melunturkan segala dosa yang kami lakukan, sehingga kehidupan kami kembali suci di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap perbuatan kami, perilaku kami seutuhnya Tuhan, hanya di dalam tangan pengampunan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama sambut panggilan pertobatan kita dengan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati.
Jemaat undang untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama sudah memohon pengampunan di hadapan Tuhan, maka dalam firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-28, ayat 6 sampai dengan yang ke-7, demikianlah berita anugerah kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah kita pada saat ini. Kiranya senantiasa bisa menjadi sukacita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut berita anugerah kita dengan kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 445 bait 1 dan 3, Harap akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang pertama pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Mengawalinya, mari kita berdoa dahulu. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Perkasa, yang kami sembah di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersama-sama pada pagi hari ini mengucap syukur dan terima kasih yang tak terhingga, karena kami semuanya masih beri Tuhan kesempatan dan waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, serta bersukacita bersama-sama saudara-saudara kami yang kekasih. Tuhan, kami menghaturkan Bapak Pendeta yang akan menjabarkan dalam firman pagi hari ini. Kiranya firman ini tinggal tetap bagi kami dan tidak akan sia-sia dalam kami beribadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Kristus Yesus. Haleluya.
Amin. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 saya bacakan untuk kita semuanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Umat diundang untuk berdiri. Demikian Injil Kudus Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pembacaan kita pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengar, terlebih mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Dan Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama renungkan firman pada saat ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Puji Tuhan, sehat semuanya. Bagi Bapak Ibu yang juga dari perjalanan jauh, sehat? Menyenangkan? Puji Tuhan. Dan kiranya berkat cinta kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan kita saat ini ada dua bacaan yang memang menjadi fokus kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 dan juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan 20. Di mana bersama-sama kita akan dituntun dalam sebuah tema, yaitu memulihkan
rumah bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama juga akan jauh lebih dalam lagi masuk dalam perenungan kita, ada cuplikan video yang juga saya ambil dari Instagram begitu ya, dari akunnya semenit.saja. Mari kita lihat bersama. Selama ini kayak gue mau berhenti pelayan deh. Males banget gue. Kenapa? Gara-gara situ lagi. Iya, kesel banget gue. Gue udah ngerjain capek-capek, dia cuma bisa ngeritik sama egois. Gue heran aja kadang sama orang kayak gitu. Katanya gereja tempat pelayanan, tapi kok isinya orang-orang kayak gitu. Gak jelas banget. Lo harus paham, tempat pelayanan itu bukan kumpulan orang-orang yang udah suci atau jadi malaikat. Pelayanan itu justru kayak rumah sakit buat orang-orang yang jiwanya lagi proses untuk disembuh. Termasuk kita. Kalau lo mundur karena manusia, berarti selama ini fokus lo ke manusia, bukan ke Tuhan. Orang itu ada buat muji lo. Lo fokus melayani karena pengen dihargai, atau karena tulus bersyukur. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah? Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi melihat sebuah cuplikan video tadi, satu pergumulan, kemudian pertanyaan, dan mungkin saja Bapak Ibu, mungkin saja bisa jadi itu menjadi pernyataan dalam kehidupan kita, terlebih untuk memahami panggilan dan pelayanan kita secara utuh. Kalau tadi kita melihat di dalam video tadi, kira-kira ada enggak yang pernah merasa dalam posisi itu? Mungkin banyak orang yang mengatakan sering sekali. Apalagi kalau ngapunten ya, ini biasanya itu terjadi pada majelis gitu ya. Wis pokoknya nggone maido iku ya majelis biasane. Nah, kadang-kadang hal itu juga terjadi dalam kehidupan pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, kadang-kadang itu enggak ono apike atau tidak ada bagusnya. Dan mungkin Bapak Ibu, Saudara umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rasa juga kita pernah mengalami yang namanya itu lelah, gitu ya. Capek dengan setiap hal yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Tapi itu hanya persepsi saya. Mungkin panjenengan pernah mengalami demikian. Tapi kira-kira ada yang tidak pernah mengalami hal demikian, adanya ketika mengikut melayani Tuhan itu sukacita terus? Oh, ada ternyata. Puji Tuhan kalau ada, Bapak Ibu. Karena mungkin pada saat ini kita diajak bersama-sama untuk memahami. Kita bersama-sama diajak untuk bisa merenungi bahwa di dalam kehidupan kita, tentunya kalau bicara pelayanan, kita semuanya pasti punya yang namanya sudut pandangnya itu sendiri. Apalagi Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian pelayanan itu juga kita hayati di dalam setiap kehidupan kita, bahwa diri kita ini adalah rumah Tuhan. Diri kita ini adalah rumah bersama.
Lebih-lebih kalau tadi di dalam video itu mungkin kita bisa merasakan ya, sebenarnya ini gereja atau apa sih? Tapi kemudian di dalam proses kita tentunya harus juga bisa menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini tentunya itu menjadi satu bagian perenungan, tentunya itu menjadi bagian pertumbuhan yang harus selalu kita bisa lihat dengan utuh. Kalau benar-benar mau melayani, lakukanlah itu dengan kesungguhan hati. Istilahnya pelayanan itu juga bisa dikatakan tanpa pamrih begitu ya. Tapi apakah hal itu mudah? Saya rasa tidak. Hal itu membutuhkan tenaga. Hal itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Nah, yang terjadi di dalam kehidupan kita atau mungkin yang kita rasakan saat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau misal dibuat pertanyaan begitu ya, yang mendasar, sudahkah kita ini dalam tanda kutip kita sebagai gereja secara organisme, gereja juga secara organisasi, menciptakan suasana yang harmonis untuk semua. Menciptakan suasana yang damai untuk semua ciptaan. Kalau hanya melihat, ngapunten begitu ya, misalnya kita hanya melihat dari diri kita sendiri mungkin bisa dikatakan hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja kok, kan begitu. Tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita sadari juga bahwa kehidupan kita di dunia ini itu juga bukan hanya urusan dengan Tuhan, kan begitu. Lambang salib pun itu juga mengartikan adanya hubungan dengan sesama manusia. Apalagi kalau kita juga harus menyadari bahwa kita ini, kehidupan yang kita jalani atau diri kita ini, tubuh kita ini masih napak di tanah gitu ya. Bukan kita ini terbang di awang-awang kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kemudian mendasari kita untuk juga masuk di dalam bacaan kita saat ini. Karena banyak hal-hal yang mungkin perlu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin ada yang secara tidak sadar begitu ya, melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti sesama. Padahal sejatinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa kita ini adalah bagian di dalam kelanjutan karya Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menuntun kita, dan juga memampukan kita sampai saat ini. Dan harusnya ini menjadi satu bagian yang betul-betul kita hayati dengan baik. Kita hayati dengan keutuhan kita. Karena misal Bapak Ibu ini salah satu contoh nggih. Banyak hal yang perlu kita pulihkan itu, salah satu contohnya begini. Kalau misalnya kita melihat hari-hari kita saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan semakin mutakhir begitu ya. Semakin modern sekali. Dan saat ini misalnya kita memfokuskan, katakanlah semua di sini kan punya handphone. Semua punya smartphone. Wah, ada yang tidak punya ini. Kita punya handphone, kita punya smartphone. Terus apalagi di dalam
Handphone, smartphone itu juga pasti ada yang namanya fitur atau aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan kita sekali. Khususnya Bapak Ibu di handphone panjenengan pasti, tapi tidak semuanya juga ya. Mungkin kebanyakan itu akan ada yang namanya Alkitab. Nah, Alkitab di handphone kan bagus. Bukan kemudian ketika saya ngomong seperti ini itu saya anti ketika orang-orang membawa handphone, itu tidak. Nah, kan tetapi Bapak Ibu terkadang kontrol akan setiap yang kita lakukan itu perlu. Misalnya, kalau di saat ibadah begitu atau saat kebaktian, saya rasa tidak salah ketika membuka handphone kemudian membuka Alkitab. Tidak salah toh? Baik toh? Tapi kadang-kadang yang membuat fokusnya itu berbeda ketika ada notifikasi masuk. Entah itu WA, entah itu Instagram, entah itu Shopee. Nah, itu yang kadang-kadang membuat fokus kita itu berbeda. Seharusnya fokusnya itu ke Tuhan. Jadi kemana-mana. Yang tentunya ini menjadi satu bagian pemulihan kita yang harus dilakukan. Kudune ya lek wayahe nang gereja lek buka HP atau membuka Alkitab ya dibuka Alkitab. Dan ini tentu memang ada plus minusnya. Kalau orang zaman dulu begitu ya, katakanlah 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu mungkin tidak akan merasakan hal yang seperti ini. Kalau zaman sekarang ini kayak dienakkan, dipermudah begitu segala sesuatunya. Nah, tapi kadang-kadang kontrol kita ini yang sulit dan perlu pemulihan. Nah, di dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bacaan Matius, keberadaan Yesus bersama para murid membuat mereka menjadi percaya diri. Murid-murid pada saat itu, ya memang yang namanya pergumulan, persoalan itu ada. Tapi, satu sisi bagian yang memang harus betul-betul menjadi inti dari bacaan kita saat ini adalah pemulihan yang diberikan Kristus. Bukan kemudian ketika ada yang ragu-ragu itu terus ya sudah wis gak usah, ya sudah terus dimarahi, ya sudah terus disatru, begitu tidak. Tetapi adanya penguatan, adanya pendampingan. Kalau di ayat yang terakhir itu tadi kan disampaikan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memulihkan. Dan hal ini mungkin bisa juga kita lakukan Bapak Ibu bagi saudara-saudara kita atau terhadap sesama kita jika kita mau nggih. Misalnya ada yang salah atau ada yang melakukan hal begitu tidak sesuai, dudu langsung disatru, dudu langsung dibentak, bukan langsung dilakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi juga adanya rengkuhan, adanya pendekatan, komunikasi itu juga baik. Ya, seperti tadi, mungkin dalam pelayanan itu setiap orang itu punya sudut pandangnya sendiri. Kadang-kadang perkara menata kursi saja itu bisa jadi gontok-gontokan dengan teman sepelayanan. Itu bisa. Perkara konsumsi itu juga bisa. Nah, karena tapi tinggal kita mau atau tidak berpulih dalam hal-hal itu. Kalau saya biasa mengatakan itu ya, jangan kemudian kesalahan itu diulangi lagi, kan begitu. Mudahnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, juga di dalam
surat Paulus, kita juga melihat Paulus di situ menyampaikan pesan agar hidup dalam damai. Yang tentunya kedamaian itu tentu harus diwujud nyatakan, bukan hanya sebatas teori. Hidup kita sebagai orang Kristen harus menyatakan damai. Kalau teori saja itu sangat keras sekali kalau ngomong, tapi ketika ngomong perilaku tidak bisa sama sekali. Dan ini yang memang juga harus dipulihkan. Membawa damai. Tidak mudah, sulit. Tapi harus dilakukan karena kita sudah percaya kepada Yesus. Yang begitu. Itu adalah bagian dalam kehendak Tuhan. Dan kalau misalnya kita melihat contoh gambaran ilustrasinya, panjenengan mungkin bisa memperhatikan ada kalimat itu atau kata begitu ya, gabungan kata. Cium yang kudus. Cium kudus begitu ya. Kalau dulu ketika saya kuliah itu dosen saya itu pernah bilang, Pak Yusak itu, kalau bisa melakukan cium kudus, mau minta apapun tak kasih. Lah maksudnya gimana Pak? Ya bisa enggak kalau kamu melakukan hal itu tanpa nafsu, dengan ketulusan terhadap siapapun, terlebih orang yang mungkin itu kamu benci. Isora. Wah, sulit sekali. Terus gak jadi dapat apa yang saya mau ini. Karena apa? Ya memang perlu pengorbanan tenaga yang luar biasa. Dan Paulus di situ juga menyadari akan hal itu, menyampaikan itu kepada umat pada saat itu. Yang tentunya juga memberikan penguatan bahwa dia juga tetap akan selalu mendampingi dalam situasi kondisi apapun. Posisinya kan memang Paulus sedang ada dalam penjara kan begitu. Nah Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, oleh sebab itu pada saat ini kita bersama-sama diajak memulihkan rumah bersama, dalam artian kita bersama-sama di sini adalah bagian dari karya Tuhan itu. Kita bersama-sama menjadi tempat. Kita bersama-sama menjadi bagian dalam pemulihan yang mungkin diperlukan oleh saudara-saudara kita. Mari kita menjadi pembawa damai. Mari kita menjadi bagian untuk kelanjutan karya kasih Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, membimbing, dan memampukan kita semua. Mari mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita juga akan mendengar dan juga melihat persembahan pujian dari Intergenerasi Donorojo. Dipersilahkan.
Ya, terima kasih untuk persoalan pujiannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Persembahan hati. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan menyatakan dan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur senantiasa untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap karya kasih Tuhan dan juga cinta kasih Tuhan sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Bersyukur kami bisa ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan saat ini. Kami juga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami saat ini juga bersyukur untuk setiap pertemuan kami dengan saudara-saudara kami. Bersyukur untuk setiap karya keselamatan dan juga tuntunan Tuhan untuk mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami, jemaat Mojowarno, kelompok Petrus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan sampai saat ini dan bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat, baik, dan penuh sukacita. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami pun juga berdoa untuk setiap bagian kehidupan kami yang akan kami jalani selanjutnya. Berkati, mampukan kami Tuhan. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Terlebih juga Tuhan berkati untuk setiap pemenuhan kebutuhan kami sehari-hari. Kami percaya kuasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga mukjizat Tuhan ada senantiasa menaungi kami. Membimbing kami dan juga memampukan kami. Sehingga setiap kehidupan kami dapat nyatakan dengan penuh sukacita dan menjadi berkat. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami pun juga berdoa untuk setiap bagian kehidupan kami, saudara-saudara kami, dengan berbagai macam pergumulan persoalan kehidupan. Kami yakin dan percaya kuasa kasih Tuhan senantiasa ada mendampingi dan juga menuntunnya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dan juga Tuhan sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam pergumulan persoalan, kami juga memohon solusi yang terbaik yang hanya datang dari-Mu Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang dengan sengaja meninggalkan Engkau dengan alasan apapun Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini kiranya berkat Tuhan senantiasa ada di dalamnya. Sehingga mengubahkan setiap hati, pemikiran, dan juga perilaku yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dengan bertambahnya usia,
Kami percaya Tuhan senantiasa ada di dalamnya, memberkati, menuntun, dan juga memampukan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dan juga di minggu-minggu ini akan bertambah usia. Pada tanggal 1 Juni, Ibu Supi, Kerajaan Donorojo. Dan juga pada tanggal 4 Juni, anak kami Revanando Rafata Lugen, Kendal Punung. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan senantiasa ada, menyelimuti dan juga memberikan kelancaran dalam setiap harapan dan cita-cita. Dan bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami juga mohon Tuhan tetap ada di dalam setiap proses yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati dan juga tuntun setiap proses perjalanan yang dilakukan, sehingga terus bisa menyatakan berkat-berkat Tuhan dengan baik adanya. Kami serahkan untuk Ibu Supi dan juga anak kami Nando hanya ke dalam cinta kasih dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus seorang. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama dengan kami. Jemaat Mojowarno kelompok Petrus, kami percaya Tuhan senantiasa ada mendampingi dalam setiap perjalanannya nanti setelah ibadah atau setelah kebaktian dari Donorojo, kemudian berrekreasi, lalu melanjutkan perjalanan kembali lagi ke Mojowarno. Tuhan kiranya juga berkati dalam perjalanannya. Tuhan lindungi dan juga selamatkan, sehingga dalam perjalanan Donorojo, rekreasi dan juga sampai kembalinya nanti ke Mojowarno, keselamatan senantiasa ada menaungi dan juga menuntun. Berkati Bapak sopir ataupun juga kernet yang ambil bagian di dalamnya, berikanlah kesehatan, konsentrasi yang baik, sehingga yang terjadi semuanya baik-baik saja dan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap warga jemaatnya juga, kelompok Petrus, sehingga tetap sehat dalam menjalani setiap aktivitas, pun juga saat bersukacita dalam tempat-tempat rekreasi yang nantinya akan dituju atau dikunjungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam cinta kasih dan juga berkat-berkat-Mu saja. Dan kami pun juga berdoa untuk setiap gereja kami dan juga GKJW secara keseluruhan. Tuhan berkati setiap program kegiatan, setiap agenda acara dan juga setiap proses yang dilakukan. Sehingga semuanya dapat dilakukan dengan baik adanya. Dan sekali lagi Tuhan seutuhnya semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu serta seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dalam setiap pergumulan persoalan yang terjadi. Kiranya hanya cinta kasih dan juga berkat-berkat Tuhan yang senantiasa ada menuntun dan membimbing. Terima kasih Tuhan. Inilah kami syafaat, permohonan dan ungkapan syukur kami. Yang seutuhnya hanya kami mohonkan, kami naikkan ke dalam kuasa kasih dan juga pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus seorang. Dan doa ini Tuhan akan kami tutup dan juga akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang bersama-sama juga akan kami nyanyikan.
Dan bersama-sama Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, kita juga akan mendengarkan pujian persembahan dari saudara kita, teman-teman kita dari Jemaat Mojowarno Kelompok Petrus. Dipersilahkan.
Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu, kelompok Petrus. Kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Dan tibalah saatnya, tadi juga sudah disampaikan, matur nuwun Gusti, Tuhan sudah memberkati, dan marilah kita bersama-sama juga akan mengucap syukur, di mana ungkapan syukur kita akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, saatnya kita mengaturkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Adapun yang menjadi dasar atau ayat dasar persembahan saat ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi kidung jemaat nomor 393 bait 1 sampai secukupnya.
kita aturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Tuhan Allah yang bertata di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau telah menyertai kami untuk mengadakan ibadah saat ini. Allah yang Maha Kuasa, kami saat ini mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Engkau suci dan kuduskan sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mempersembahkan persembahan, kiranya berkat senantiasa tercurah dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelolanya, kiranya Engkau beri kejujuran, kebijaksanaan, dan hikmat yang datangnya dari Engkau sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Kalau di dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa yang terselip, kiranya Engkau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan ini kami aturkan. Amin. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan pekerjaan dan pelayanan kita dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Kita wujudkan tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan selalu ingatlah bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit hanya berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan, kemampuan, dan penyertaan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan sebab Ia selalu ada, menyertai dan menolong saudara hari demi hari. Mari kita memuji nama Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Allah, Bapa Sang Pencipta, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Yesus Kristus Sang Juru Selamat, senantiasa memulihkan dan menolong saudara-saudara. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, bait 1 dan 2.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang ya rasanya kita bisa bersama-sama beribadah di Jemaat Donorojo. Khususnya kami mengucapkan selamat datang kepada Jemaat GKJW Mojowarno yang pada saat ini bersama-sama beribadah di GKJW Donorojo. Tuhan memberkati. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Chandra. Bapak Pendeta Chandra itu istrinya juga dari Mojowarno. Ya nanti ada yang memperkenalkan. Selanjutnya saya bacakan warta yang seterusnya. Pelayan firman untuk anak dan remaja adalah Ibu Niken dan Saudari Citra. Dan yang selanjutnya ibadah bapak-bapak pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman-nya adalah Bapak Suparno. Ibadah KRT Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 5 atau jam 17 Donorojo di tempatnya Ibu Sumarni. Imam Diaken Hartini Sulistiawati dan pelayan firman Bapak Pendeta Chandra. Sedangkan kelompok punung diterima oleh Bapak Joko, imamnya Diaken Budi Prayitno, pelayan firmannya Diaken Nerika Widyasari. Yang selanjutnya laporan keuangan kas gereja 2024 sampai 30 Mei, maksud saya begitu. Saking senengnya saya ini. Mojone sampai rakaruan. Iya. Persembahan masuk, persembahan ibadah minggu 195.000, persembahan ibadah KPAR 62.000, persembahan ibadah KPPM 35.000, persembahan ibadah Adiuswo 114.000, persembahan ibadah KRT gabungan tanggal 21 Mei jumlahnya 239.000, persembahan KRT gabungan Rp320.000 dan total persembahan sampai tanggal 30 Mei besarnya Rp965.000. Saldo minggu yang lalu Rp2.971.250 dan saldo akhirnya Rp3.936.250. Laporan keuangan kas lain-lain tanggal 24 sampai 30 Mei 2026. Persembahan minggu jumlahnya 421.000 dan itu yang masuk, yang keluar Rp1.627.000. Saldo minggu yang lalu Rp4.916.400. Saldo akhirnya Rp3.710.400. Aneka warta yang pertama, rapat majelis. Akan diadakan rapat majelis pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2026 pukul 18 dilaksanakan rapat majelis di konsistori gereja. Dimohon hadir semua majelis. Yang selanjutnya tukar pelayanan pendeta. Ibadah minggu tanggal 7 Juni 2026 besok minggu nggih, akan dilaksanakan tukar pelayanan pendeta GKJW Donorojo, akan dilayani oleh Pendeta Galuh Chandra Dewi.
Dan Bapak Pendeta Yohanes Chandra akan melayani jemaat Madiun. Yang seterusnya aksi bulan Kespel. Dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, maka diadakan kegiatan Duweni Gereja, yaitu kegiatan bersih-bersih gereja per keluarga selama bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk jadwal minggu ini, tanggal 6 sampai 7 Juni, Sabtu Minggu harinya, adalah yang bertugas keluarga Bapak Kukuh, keluarga Bapak Budi, keluarga Bapak Sarino dan Ibu Niken, keluarga Bapak Paryono dan Bapak Niko, keluarga Bapak Ulung, keluarga Ibu Sumarni, dan keluarga Ibu Jumadi dan Ibu Listiani. Mohon besok Sabtu bawa sapu sendiri-sendiri. Dan warga yang berulang tahun tadi sudah didoakan pada tanggal 1 Juni. 1 Juni. Besok ya, Pak. Nggih. Ibu Supi, Kerajaan Donorojo. Tanggal 4 Juni, anak Revanando Rafata Lugen. Angeli jenenge. Kendal Punung. Seluruh warga jemaat mengucapkan selamat, senantiasa sehat jiwa dan raga, serta bertambah hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sebelum kita masuk di dalam ucapan selamat datang, ya tak kenal maka tak sayang, dan sambutan dari Donorojo dan Mojowarno, perkenankan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Kok nek ndak podo pantune karo sing yang lain. Ini pantun ini saya baca seminggu yang lalu, tak pelajari. Untuk saudara kita di Mojowarno. Jangan cakep dulu. Cakepnya nanti yang keras nggih Bapak Ibu. Ya, saya tak kemayu sedikit. Beli semangka di pasar Minggu. Dapat bonus buah kelapa. Iya. Selamat datang saudaraku dari Mojowarno yang jauh di sana. Belum tahu, Bu. Semoga ada cerita bahagia untuk kita semua. Gitu ya. Benar-benar saya bahagia. Tidak hanya saya, tapi semuanya. Ya. Enggak. Iya. Yang selanjutnya kami mohon perwakilan dari GKJW Donorojo untuk memberikan sambutan sepatah kata dan banyak kata dari Bapak Budi Prayitno. Disilahkan. Terima kasih Bu Rini untuk waktunya. Mohon maaf saya tidak membuat pantun. Shalom Bapak Ibu. Nggih. Selamat pagi. Nggih. Semoga kesehatan senantiasa tercurah bagi kita semuanya. Ya. Saya mewakili majelis dan warga jemaat GKJW Donorojo. Sungguh suatu sukacita bagi kami semua dapat kerawan dari warga jemaat Mojowarno kelompok Petrus. Saya tidak menyangka bahwa minggu ini gereja kita di sini penuh dengan jemaat. Biasanya kursi-kursi itu hanya separuh. Yang banyak itu waktu Natalan. Karena sebagian dari warga kita itu di luar daerah itu. Untuk anak-anak itu sekolah, kemudian juga sebagian ada yang
bekerja di luar dari Donorejo. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang atas kerawannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami menyambut kedatangan Bapak Ibu, saudara semuanya. Semoga dengan kerawan panjenengan ini sukacita senantiasa tercurah bagi kami dan kami merasakan bahwa kami di Donorejo itu wilayah paling barat di Jawa Timur. Ya, kalau sudah ke barat lagi nanti ketemu Jawa Tengah atau bahkan dekat ke Yogyakarta daripada kami ke Surabaya. Ya. Dan ini saya rasakan slogan GKJW yang Patunggilan Kang Nyawiji itu saya rasakan sungguh-sungguh hari ini terwujud di dalam pertemuan ibadah kita saat ini. Jadi kami tidak merasa sendiri di ujung barat, tetapi ternyata kami punya saudara yang mau atau berkorban untuk mengunjungi kami di wilayah sini. Ya, jadi sungguh yang diaturkan Bu Rini tadi adalah sukacita bagi kami semua dalam kami menyambut kedatangan saudara-saudara dari Mojowarno. Sebenarnya kami juga ingin ke Mojowarno juga, karena di Mojowarno kan ada tradisi yang sangat terkenal, yaitu Ria Undu-Undu sudah menjadi wisata rohani ya. Semoga nanti di lain kesempatan warga jemaat Donorejo bisa berkunjung ke sana dan melihat wisata rohani yaitu Ria Undu-Undu. Ya. Dan semoga kita bisa merencanakannya. Selanjutnya kalau setelah acara ini selesai, mungkin panjenengan semua akan melanjutkan acara berikutnya yaitu wisata. Kami hanya bisa mengaturkan selamat berwisata dan menikmati alam Pacitan yang demikian adanya keadaannya ya. Tapi kalau pantainya terkenal indah di Pantai Klayar. Dan kami hanya bisa mengaturkan sugeng kondur, semoga perjalanan di Pacitan saat ini bisa menjadikan kenangan yang indah bagi saudara kami di Mojowarno. Ya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua di dalam segala hal dan pertemuan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih Pak Budi. Untuk selanjutnya kami mohon untuk sambutan dari Mojowarno. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi, salam. Ya, puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena kasih setianya rombongan dari Mojowarno bisa sampai di Donorejo dengan selamat, sehat, walafiat. Dan kami sangat berterima kasih diterima di sini. Ya. Dan juga mohon maaf karena saat tadi sangat terlambat. Sangat terlambat, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang mulai awal berangkat dari Mojowarno sudah terlambat 1 jam. Terus akhirnya ya terlambat terus. Mohon maaf. Ya, sebelumnya saya perkenalan teman-teman dari Mojowarno yang khususnya yang membersamai kami selaku penatua atau diaken, Bu Dwi Sesanti, saya mohon berdiri. Ini sebagai ketua blok Mojoroto. Jadi kelompok Petrus itu bagian dari blok Mojoroto. Ada 5 kelompok. Atau Mojowarno itu semuanya ada 20 kelompok.
Nggih. Selanjutnya Bu Nini, saya persilakan berdiri. Bu Kristina Nini. Ya. Ya, Bu Kristina Nini ini juga teman penatua diaken di Blok Mojoroto, dan beliaunya ini adalah sebagai pengasuh kerawitan Among Sabto di gereja, dan juga untuk kegiatan SDK dan SMPK YPPK Mojowarno itu pengasuhnya Bu Nini, dan termasuk juga pengasuh tari, punya sanggar tari J. Jelisma, itu sanggar tarinya. Ye. Selanjutnya lagi Ketua Kelompok Petrus Bapak Dwi Margono. Nggih, itu Ketua Kelompok Petrus. Terus bendaharanya Bu Titin. Mana Bu Titin? Nah, itu bendahara itu harus gemuk, nggih. Nggih. Sekretarisnya Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Nah, itu pengurus kelompok Petrus. Dan saya sendiri Wintanu, saya juga bagian dari kelompok Petrus Blok Mojoroto. Di gereja juga penatua, saya dan Bu Dwi Sesanti juga anggota PMJ. Dan Bapak Ibu, memang program kelompok Petrus itu setiap tahun itu berusaha mengunjungi ke jemaat-jemaat, dengan tujuan agar kami warga jemaat khususnya dari kelompok Petrus itu bisa mengenal banyak jemaat, banyak jemaat. Tidak hanya GKJW, kita juga pernah mengunjungi ke GKJ di daerah Gunung Kidul. Dan utamanya memang jemaat-jemaat yang dalam tanda kutip itu warganya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Juga ditambah bisa berwisata. Mbok tujuan memang berwisata, Mbok. Kunjungan, nah paling tidak itu. Dan yang mengikuti saat ini tidak hanya memang sebagian besar kelompok Petrus, karena memang walaupun satu kelompok itu juga tidak bisa ikut semua. Kalau ikut semua mungkin base-nya full, bahkan tidak cukup. Tapi nanti dikhawatirkan kelompok Petrus nanti kosong, karena kelompok Petrus itu satu RT. Satu RT. Ya, saya ini sebagai ketua RT-nya. Satu RT. Sehingga juga perlu untuk memenuhi base itu perlu dari kelompok-kelompok yang lain, ya, kelompok-kelompok yang lain. Itu perlu diketahui. Dan kami sangat senang kami di sini diterima, walaupun terlambat kami juga tetap ditunggu. Jadi sangat senang. Kalau di Mojowarno Indonesia terlambat ya sudah terlambat. Kalau tidak bisa mengikuti kebaktian pagi, ya yang agak siang, atau kalau tidak bisa ya sore begitu. Karena di sana di gereja itu kebaktiannya 3 kali. Jadi sekali lagi kami juga mendukungan doa kiranya apa yang sudah kami programkan setiap tahun ini pasti bisa terlaksana. Dan kami memang dana mandiri, ya, kami dana mandiri, dan ternyata dari kelompok Petrus ini akhirnya beberapa kelompok ini juga ketularan, penyakit menular. Akhirnya yang lain juga berupaya juga kunjungan, istilahnya kebaktian Padang gitu. Padahal ya anjene ya Padang memang ya siang hari lah ngoten nah. Ngoten nggih Pak Pendeta nggih.
Nggih. Nggih. Dan kebetulan juga nyonya Pak Pendeta itu adalah dari Mojowarno. Ya termasuk anak asuh saya waktu Kataksa Sidi. Nah ini ya. Dan juga murid ya di YPPK, Bu. Jadi Bu Wati ini murid YPPK mulai dari TK, SD, SMP. Ya ini karena ya jadi itu wis ayo karo sambang dulure ngene. Nah ini jauh. Nah ini akhirnya bisa ketemu di sini. Ya puji Tuhan, Bu Wati kelihatannya lama-kelamaan akan mengejar Pak Pendeta. Beratnya kelihatannya loh ya. Artinya terima kasih kami dari Mojowarno bahwa jemaat Donorejo benar-benar ngopeni dengan baik. Oke, ngopeni dengan baik. Ya, saya kira itu, dan ini ada sekedar tanda mata dari kelompok Petrus. Mohon yang bagian menyerahkan Bapak Ketua. Nggih. Nggih. Monggo Pak Pendeta. Ini jangan dilihat isinya alam mau ngene tok gorene. Nah, kiranya ini sebagai tanda mata ya. Kenang-kenangan kami sudah berkunjung di PKJW Jemaat Donorejo. Nggih. Nggih. Terima kasih. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tidak berpantun, nitip mawon. Nggih. Terima kasih Pak Mintanu. Maaf ya Pak. Iya. Pak Wintanu. Iya, terima kasih Pak Wintanu. Dan rombongan. Terlebih sudah memberikan tanda kasih. Kita tanda kasihnya apa Pak? Pete ya Pak? Iya. Kita punyanya pete, nanti dibawain pete ya Pak. Sudah diunduh ya Pak? Sudah diunduh apa? Unduh sendiri Pak. Waduh, perjuangan. Nggih. Ya, demikian Bapak Ibu, mungkin Pak Pendeta mau nambah. Oh, sampun cekap. Oh, nggih. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teristimewa dari saudara kita di Mojowarno yang saat ini bersama-sama dengan kita semuanya. Sudah kita bacakan warta jemaat dan perkenalan, juga memberikan saling support supaya kita tetap di GKJW yang nyawiji. Ya, kalau kita sudah datang diberi tempat duduk, dan mudah-mudahan tidak hanya tempat duduk ya Pak. Apa bahasanya? Oh, gupoh aruh. Apa Bu? Suguh. Saya takut kalau bosone suwene kleru-kleru. Gupoh aruh suguh. Apa itu nanti ditanyakan di belakang. Nah, supaya kita bersama-sama bisa lebih dekat lagi bersilaturahmi, saling berbagi begitu. Bisante, di sana ada daharan seadanya, makan pagi seadanya, dan sebelahnya ada pasar produk Donorejo, bisa dilihat dan jangan lupa membeli. Alam tapi just iya. Sebelum kita dahar, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari kita satu hati di dalam doa. Mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami, Tuhan, perbolehkan di dalam menjalani aktivitas dengan penuh sukacita sampai saat ini.
Kami juga bersyukur untuk setiap pertemuan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, menyertai dan juga menuntun kami. Dan terlebih Tuhan, kami juga akan melanjutkan kesukacitaan kami dalam kami akan menikmati berkat bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Berkati makanan minuman yang tersedia sehingga ketika kami nikmati bersama bisa menjadi tambahan untuk tubuh jasmani kami, agar terus berproses dan juga terus bisa menyatakan kehendak Tuhan dengan baik adanya. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang membantu mempersiapkan atau setiap orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam mempersiapkan makanan minuman yang akan kami nikmati. Kiranya hanya berkat dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa menambahkan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah kami bersama-sama akan menikmati berkat itu. Kiranya kuasa kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk setiap pertemuan pun juga dalam perpisahan sementara kami ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa ada menyelimuti di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami umat-Mu pada saat ini bersyukur untuk setiap bagian rencana kasih Tuhan yang luar biasa yang dapat kami rasakan. Dan terlebih juga Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk kelompok ataupun juga dari GKJW Mojowarno kelompok Petrus dalam perjalanannya, dalam wisatanya Tuhan. Dari Tunurojo pun juga menuju ke tempat wisata yang sudah dijadikan rencana dalam perjalanan hari ini. Tuhan kiranya sertai dalam perjalanannya, Tuhan kiranya senantiasa lindungi di dalam setiap perjalanannya dan juga jaga Tuhan. Sehingga semua orang-orang ataupun setiap kami yang ada ikut ambil bagian di tempat ini pun juga dalam bis ini Tuhan semuanya sehat, semuanya dapat beraktivitas, semuanya dapat bersukacita, terlebih dalam perjalanan semuanya selamat sampai tujuan dimanapun dan semuanya bisa menyatakan karya kehendak Tuhan dengan baik adanya. Kami serahkan Tuhan untuk setiap proses kami, untuk setiap langkah kami selanjutnya, terlebih untuk setiap perjalanan kami ini. Hari ini dan juga sampai kapanpun kami percaya kuasa Tuhan tetap menemani dan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan jika ada dosa kesalahan yang kami lakukan sampai saat ini, kami memohon Tuhan mengampuni kami. Kami serahkan untuk perjalanan GKJW Mojowarno kelompok Petrus ini Tuhan, hanya seutuhnya ke dalam kuasa kasih dan juga pertolongan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.